Selamat sore sahabat petani belambangan di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Susanto, petani belambangan dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sahabat semuanya, sesuai beberapa permintaan sahabat-sahabatku semuanya yang menanyakan, Mas Santo, lahan yang kena banjir itu sekarang seperti apa? Ya, lahan banjir yang kena banjir kemarin itu yang tidak kelihatan sama sekali itu, atau sampahnya kayak begitu itu, sekarang tanamannya seperti apa? Nah, ini teman-teman, ini yang di lahan banjir kita kemarin, yang banjir bandang kemarin, yang kedalamannya segini teman-teman, segini itu. Nah, sekarang tanaman pisangnya sudah ini teman-teman. Saya posisi ada yang seperti ini, ada juga yang ukurannya segini ya, ada juga yang lebih kecil seperti ini tuh ya, bisa dilihatkan ke sana-sana. Jadi tanaman pisang kita posisi keadaannya seperti ini, ada yang kecil ya, ada yang kecil, ada juga yang cukup besar. Nah, harapan saya nanti ada beberapa langkah-langkah yang harus kita mempercepat pertumbuhan si kecil ini, yang kecil ini. Jadi yang kecil ini mungkin di antara 15 hari sekali harus kita pupuk agar bisa mengimbangi yang besar. Itu teman-teman. Jadi besok harapan kita yang kecil ini memang harus di treatment yang lebih serius, karena dia ketinggalan dengan yang agak besar. Nah, itu terus ada juga yang sering bertanya di kolom komentar ataupun di chat WA saya teman-teman, Mas Santo, lahan yang kena banjir bandang itu pisangnya apa? 99% Ambon Warangan teman-teman. Jadi 99% Ambon Warangan. Ada yang via 17 itu nggak tahu sekarang karena banjir kelihatannya, jadi nggak kebagian atau gimana. Nanti kita cek, kalau dia tumbuh jarak setengah meter atau berapa akan kelihatan ya. Kalau nggak kena banjir hanyut, juga busuk karena memang ada 1 bulan terendam air. Yang tidak terendam air ini seperti ini, tanamannya menjadi seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat kali ini memang sisa-sisa banjir kemarin. Kemarin memang kita sudah pasrah dari banjir ini hasilnya bagaimana, karena kemarin sewaktu banjir saya kesini ini, kalau kita lihat, kalau kita tunjukkan nih teman-teman. Jadi air itu di pojokan delta sana itu sampai ke pohon itu ya, sampai ke pohon itu. Jadi benar-benar tinggi teman-teman. Ini kayu ini nggak kelihatan kemarin, kayu ini nggak kelihatan. Jadi tunggak yang besar ini yang saya potong ini nggak kelihatan ini teman-teman. Jadi tunggak ini nggak kelihatan kemarin, nggak kelihatan. Nah, menurut cerita warga di sini, memang ini memang satu jalur dengan Sungai Mbangu. Jadi 8 tahun yang lalu Sungai Mbangu itu banjir, di sini juga banjir. Hari ini kemarin itu banjir, Mbangu juga banjir. Jadi sama. Jadi ya sudahlah, alam itu kita tidak bisa pungkiri, kekuatan alam sangat luar biasa teman-teman. Yang terpenting pisang kita besok itu masih bisa panen ya. Itu teman-teman, seperti ini bisa saya kembali ke pisang ya teman-teman. Ini pisang Ambon Warangan. Bagi teman-teman yang pengen mencoba tanam Ambon Warangan, silahkan ya, silahkan. Mau cari bibit di mana saja silahkan. Kalau di sekitar teman-teman ada bibit pisang Ambon Warangan, silahkan dicoba ditanam ya. Yang terpenting adalah diupayakan bibitnya harus steril teman-teman, agar teman-teman
hasilnya lebih bisa maksimal gitu. Jadi soal bibit monggo teman-teman cari di mana saja, yang terpenting bibitnya itu aman gitu ya. Kalau saya memang spesial Ambon Warangan teman-teman, karena ada beberapa hal keunggulan dari pisang Ambon Warangan. Jadi saya nggak mau membahas soal itu, nanti saya tidak mau ada gagal memahami apa yang saya maksud. Jadi kalau saya suka tanam Ambon Warangan, ya alasan saya mungkin saya lebih cocok, mungkin saya lebih merasa nyaman, saya juga merasa lebih lebih bisa perhatian kepada pisang Ambon Warangan kita ini ya. Jadi bagi teman-teman yang tanam pisang apa saja silahkan, saya dukung ya. Tidak harus tanam pisang Ambon Warangan lur, tanam pisang apa aja silahkan. Kalau teman-teman mau tanya terkait soal Ambon Warangan ya nggak apa-apa. Memang saya lebih condong ke pisang Ambon Warangan karena ada beberapa faktor saya harus tanam pisang Ambon Warangan. Itu sih ya. Lanjut deh teman-teman ya. Ini gerimis-gerimis begini, jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting tetap beraktivitas. Ini teman-teman saya tunjuk ini batang Ambon Warangan itu kalau sudah mulai tumbuh baik. Kalau yang kemarin sebenarnya sama teman-teman, ini juga seperti ini loh, ini seperti ini kemarin itu kecil kayak begini, ini sih sama aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung bagaimana. Ambon Warangan tuh kalau aduh kebacok lur. Nah ini ya, kalau kecil ya sama aja sih. Nah segini teman-teman, besarnya jadinya seperti ini nih, seperti ini ya, seperti ini juga. Nah kalau saya berdiri ini, saya metingkrek ini segini teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pisang Ambon Warangan itu meskipun ini di sekitarnya banyak rumput kayak begini nggak masalah ya. Jadi tidak ada alasan harus bersih lahannya teman-teman. Kalau teman-teman lihat lahan saya kan ya kayak begini ini tuh. Nah kalau besok sudah tumbuh besar, rumputnya tidak tumbuh seperti di kebun-kebun saya yang lain teman-teman. Di kebun-kebun saya yang sudah produksi itu, jadi rumput itu tidak tumbuh. Nah ini malah sudah ada anakannya ini. Ini teman-teman saya tunjuk ini teman-teman. Ini pisang Ambon Warangan saya ini sudah ada anakannya ini. Ini teman-teman. Ini kelihatan kan? Sudah ada anakannya lur. Ya sudah ada anakannya. Jadi ini memang seyogianya segera dipupuk teman-teman, seyogianya. Kenapa harus dipupuk? Ini harapan saya. Jadi ini harapan keluarga saya. Ke depan itu bisa menyalurkan anak, juga bisa untuk beli beras teman-teman. Jadi saya gak pengen mulu-mulu ya, bisa beli beras itu wes seru. Nih terus ini teman-teman. Nah yang kemarin, ini
setujuin pada teman-teman ya. Sebelum terjadi banjir ya, sebelum terjadi banjir, kurang 4 hari sebelum banjir. Jadi sekarang tanam 3-4 hari itu kebanjiran. Ini teman-teman. Ini tanaman dulu ini sulam saya teman-teman. Ini sulam. Sulam dalam bentuk lonjoran ya. Sulam itu tidak bentuk bonggol. Lonjoran. Jadi saya itu sulam ada kisaran 300 batang. Di antara yang kesisa ini bukti lonjorannya teman-teman. Ini loh. Ini bukti lonjorannya. Daunnya kering ini. Jadi setelah tanam ini mungkin tergolong terselamatkan teman-teman. Dari sekian batang itu ini yang juga yang selamat ini. Ya, yang selamat. Yang lain hanyut. Jadi ketanam kemarin ada yang mati atau bagaimana gitu. Akhirnya kita sulam. Kita sulamnya lonjoran, tidak bonggol. Akhirnya ya masih ada beberapa yang masih hidup teman-teman, yang masih selamat. Nah rencana saya itu di 1-3 hari ini kita mau tanam lagi lonjoran lah teman-teman. Kita mau sulam. Ini yang mati-mati ini kita sulam. Nanti kalau lama-lama ketinggalan teman-teman takutnya. Di ketinggalan nanti pertumbuhannya terhambat. Karena nanti akan ditutup oleh saudaranya ini daunnya. Seperti ini teman-teman. Terus ini kasih tanda kayak begini. Ini kemarin mungkin kebabat orang ngaritnya baik hati. Jadi saya nggak merasa ini dikasih tanda oleh pengarit. Mungkin pada waktu nyabit begini kebabat. Ini kebabat teman-teman ini. Nah ini masih dikasih tanda agar nggak kena babat lagi. Itu teman-teman. Jadi kalau saya tunjukin teman-teman ya. Jadi lahan saya yang kena banjir, yang selama 1 bulan nggak bisa kering airnya itu ke sana. Pohon jeruk itu ke sana, ke utara itu, ke sana, ke timur, ke sini sampai ke sana itu. Ke sana. Itu yang lebak ini sampai ke sana. Ini yang memang 1 bulan lebih airnya tidak mau sat. Nah kalau nggak percaya nanti saya tunjukkan teman-teman ini. Ayo kita ikuti saya yang sampai hari ini airnya masih menggenang. Ini nggak mati aja saya udah bersyukurin teman-teman. Ini kemarin sudah kuning kelihatannya pulih nih sebagian ini. Ini sebagian pulih ini. Ini kuning semua kemarin ini, tapi ini sudah menunjukkan hijaunya ini teman-teman. Nah ini teman-teman yang baru saja airnya kering ini teman-teman. Ini teman-teman, ini barusan kering ini teman-teman. Ini makanya dirumputi orang ini baru kering ini. Ini ada airnya apa enggak? Ini sudah mulai kering teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah mulai kering. Syukur teman-teman. Ini terbukti dibabati. Oh ini teman-teman airnya nih. Ini teman-teman. Nih. Ya. Ini berarti sudah ada hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan nih. 1,5 bulan lah ini. Airnya masih begini. Ya. Jadi ini saya bercerita padanya ini juga. Ya. Ini air masih ya teman-teman. Ini masih nih. Ya, jadi masih air ini. Ini juga air ini. Ini. Ya, ini air. Padahal kemarin ini pisangnya bagus. Ya seperti itu teman-teman pisangnya. Kemarin itu pertumbuhannya bagusnya kayak gitu loh. Itu yang di pojokan itu 3 itu. Coba teman-teman lihat. Ya. Yang dia bisa bertahan kayak gitu loh mestinya pisangnya. Kayak gitu. Tapi ya apa daya deh. Ya. Terus itu teman-teman. Kemarin yang longsor itu aku pikir itu habis.
ternyata bonggolnya mancap Mas Yan. Itu kan longsor kan teman-teman. Itu longsor, itu tumbuh pisang itu. Saya pikir sudah hilang itu kemarin. Ternyata ini batunya sampai sini, batunya sampai sini, sampai rawa-rawa ini. Oh maaf, tangan kiri teman-teman, maaf. Itu ternyata masih hidup loh, ya. Itu masih hidup, itu masih hidup. Jadi ya tak syukuri lor. Jadi saya pikir di sana udah habis karena atasnya longsor, batuannya, pasirnya turun ke sini. Itu udah ada penampakan daun berdaun-daun itu, Ambon Warangaku itu hidup di situ. Itu ada sekitar 200 lebih itu sampai ke sana itu. Nah, tapi sana mati kelihatan di sana itu. Becar itu. Nanti ditanami ulang. Tetapi kalau melihat ini teman-teman, melihat itu loh. Itu, ya subur banget toh. Itu kayak begitu itu, mestinya ini sudah segini ini teman-teman, mestinya. Ya. Tapi ini ada kalau 500 ada nih teman-teman. Ini 500 ada yang terendam sampai ke sana kok ya. Sampai ke sana. Ya, yang penting hidup. Nanti meskipun panenan belakangan nggak apa-apa ya. Panen belakangan nggak apa-apa teman-teman. Tapi ini bener-bener mati nih, karena kuning semua, kering-kering daunnya. Sekarang sudah ada penampakan hidup, ini tak syukuri bener ya. Ini ada tanda-tanda hidup begini Mas. Bersyukur sekali. Ini besok kalau ada waktu kita tata, kita bersihkan. Itu yang mati disulami lagi. Ini kemarin bener teman, daunnya nggak ada, daunnya nggak ada nih, kayak begini. Ini sudah mau tumbuh lagi nih Mas, bersyukur saya. Tapi kalau udah mati ya mati, kayak begini mati teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa tumbuh lagi lah. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan di hari ini. Salam semangat dari Tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.